Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil din. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqi. Wa la naziyanna alladziina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa la naziyanahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Al-ayat. Ibu-ibu jamaah pengajian rutin yang saya hormati, puji syukur marilah kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, sehingga syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita bersama-sama bisa bermuajahah dan bermujalasah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan langkah-langkah kita di majelis ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, keluarga, dan mudah-mudahan berlimpah kepada kita selaku umatnya. Ibu-ibu yang saya hormati, saya teringat dulu ketika masih sering sholat di musola pada waktu kecil. Sebelum ada itu, kalau musola atau masjid sebelah kan ada rombongan dan gedung. Tadi Bugis ketika menyerukan kepada ibu-ibu supaya masuk, lalu dulu ada perontokan, tong, jeruk isi kosong, deng, jeruk isi sedang, kira-kira seperti itu. Hanya tadi Bugis tidak pakai perontokan, tidak pakai berduk. Ibu-ibu yang saya hormati, ayat yang saya baca pada mukadimah tadi adalah surah An-Nahl ayat yang ke-96. Saya baca dan saya artikan, nanti saya baca tafsirnya. Dan kitab yang saya baca ini yang berjudul Al-Mukhtasar bil Tafsir Al-Qur'anil Karim, ringkasan dari tafsir Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Wa la naziyanna alladziina sabaru ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ini biasa dibaca oleh para kiai, para ustadz ketika ada orang meninggal dunia. Begitu meninggal dunia, disolati, dimandikan, dikafani, disolati. Setelah disolati, kalau sebelah biasanya kiainya pasti membaca ayat ini. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqi. Apa yang ada di sisimu manusia, apa yang ada di genggaman, dan apa yang dimiliki oleh manusia pasti akan rusak.
Wa ma indallahi baqi, dan apa yang ada di sisi Allah pasti akan datang. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas kepada siapa? Kepada orang-orang yang sabar dengan balasan yang terbaik terhadap apa yang mereka lakukan, terhadap apa yang mereka kerjakan. Ibu-ibu yang saya hormati, apa yang ada di sisi manusia yang kita miliki akan rusak, tidaklah kekal. Dulu ibu-ibu di umur 17 tahun kulitnya masih, sekarang sudah mulai pudar. Dulu ibu-ibu ketika memakai pakaian yang ketat masih seksi. Kalau sekarang memakai pakaian yang ketat, menolak, akan menolak. Kalau ibu-ibu memakai pakaian di umur 17 tahun atau ketika memakai pakaian SMA, kelihatan akan lucu. Tapi kalau anak SMA pakai pakaian dasar kayak ibu, ya juga tidak pas. Nah, dalam tafsir ini Allah Subhanahu wa ta'ala ketika berfirman apa yang ada di sisimu akan sirna, akan rusak, tidak kekal. Tafsir ini mengatakan ma indakum ayyuhan nas minal mali wal ladati wan naimi yaqtadilau kana kathira wa ma indallahi min jazaa'in baqi. Apa yang ada di sisi manusia dari hal fisikly maupun hal-hal yang lain tidaklah kekal. Tidak ada yang kekal. Sehebat apapun manusia merawat tubuhnya tidak akan kekal. Ada orang menjual pil awet muda, begitu minum pil tersebut mudah terus, tidak mungkin, ya, tidak mungkin terjadi. Tetap akan menua, tetap akan berubah. Ada orang kemudian berusaha menjaga supaya tubuhnya sehat, tidak, dengan konsep menjaga keawetan. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengembalikan posisi kehidupan manusia sebagaimana dia dilahirkan. Dulu dilahirkan tidak bisa apa-apa, bisa apa-apa, kemudian akan kembali tidak bisa apa-apa. Dulu ibu-ibu ketika merawat anak-anaknya sebelum bisa berjalan, mereka akan merangkak. Ibu-ibu kalau punya penyakit tulang atau penyakit asam lambung, asam urat dan lain sebagainya, kadang-kadang kalau pas umat dia merangkak juga kembali kepada keadaan semula. Dulu ibu-ibu ketika makan, lihat anak-anak makan yang keras tidak bisa, makanya bubur dan pisang. Sekarang ibu-ibu yang sudah medik, ya giginya sudah berubah, sudah tidak ada, itu makan keras-keras sudah tidak kuat. Kadang-kadang ini apa daya gigi sudah tidak mampu. Apalagi yang berkembang ini jualan atau orang-orang yang jual benda betul kan banyak. Kalau dipangan dulu jadi botol, kalau dipangan enak. Nah, ini mengingatkan pada diri kita bahwa apa yang ada pada diri kita tidaklah sempurna, akan rusak. Itu dari sisi fisik. Dari sisi harta,
Tidak ada bayi yang lahir pakai gelang dan kalung. Tidak ada bayi yang lahir langsung bawa uang. Tidak ada bayi yang lahir jebrot langsung kelambenan. Tidak ada. Semua tidak bawa apa-apa. Tidak bawa apa-apa. Dan besok kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak membawa apa-apa. Bahkan kita sudah diajari bagi ibu yang pernah beribadah haji atau umroh juga diajari memakai pakaian yang putih-putih tanpa membawa apa-apa sebagai pelajaran bahwa kita akan kembali kepada Allah juga tidak membawa apa-apa. Semua titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan sirna. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mematikan manusia, mewafatkan manusia kecuali rezekinya telah habis. Kalau kita masih memiliki rezeki berarti kesempatan hidup kita masih ada. Tapi kalau rezeki kita memang sudah difinalkan oleh Allah habis, tanda kita akan kembali kepada Allah semakin dekat. Kemarin Jumat, kemarin itu orang meninggal dunia, saya takziah ada 10. Ada 10 orang yang meninggal dunia. Yang kembar Kajangan ada 6, di luar ada 4. Dari yang kecil sampai yang tua. Yang kecil usianya 4 tahun, yang tua usianya 75 tahun. Ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang setengah sehat, setengah sakit. Yang kecil yang belum balik meninggal dunia karena sakit. Yang muda meninggal dunia karena sakit. Yang tua meninggal dunia karena kecelakaan. Salah satunya yaitu bapaknya Ustaz Jaifur Rahman di Purwokerto. Masih mengunjungi pengajian Ustaz Jayanto. Masih mengunjungi. Itu kan berarti hari Kamis. Hari Kamis. Jumatnya meninggal dunia. Masih sehat. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mengambil hambanya dalam posisi yang tidak bisa ditemukan. Kalau memang saatnya meninggal dunia, ya siapapun tidak bisa menghindarinya. Ibu-ibu yang saya hormati, berikutnya harta benda yang dimiliki oleh manusia juga titipan, tidak ada yang kekal selamanya. Tidak ada yang kekal selamanya. Dikira ibu-ibu yang sekarang rumahnya ditempati akan kekal selamanya. Tidak. Kadang-kadang begitu panjenengan meninggal dunia, kuburannya belum kering, suami panjenengan sudah dikawaki. Dulu padahal masih muda, janjinya sehidup semati. Begitu panjenengan meninggal dunia, ditinggal kawin lagi. Atau misalnya panjenengan dan bapaknya atau suaminya meninggal dulu, panjenengan meninggal belum selesai kuburannya, kering, rumahnya sudah dijual oleh anak-anaknya, bahkan sudah direncanakan ibu loro rumahnya si tawak-tawaki, kan kering. Maka tidak ada yang kekal, maka sahabat Umar berpesan terkait dengan harta benda, harta jangan dimasukkan ke dalam hati kita, karena kalau hati tercover atau dimasuki oleh kekayaan dan harta benda, maka keimanan tidak akan menancap di dalamnya. Biasa saja melihat orang yang kaya, alhamdulillah. Melihat orang yang sedang, alhamdulillah. Biasa saja, karena kehidupan dunia ini memang harus kita jalankan sesuai dengan apa yang Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita. Berikutnya ibu yang saya hormati, waladati, yang ketiga adalah kelezatan.
kelezatan hidup di dunia ini semakin lama akan semakin berkurang. Dulu panjenengan kalau melihat sesuatu dari pandang jarak jauh masih kelihatan. Sekarang yang masih kelihatan jelas hanya duit. Beda saya satu sekarang saya isi jelas. Tapi kadang-kadang beda tulisan sudah semakin tidak jelas. Jangankan panjenengan, saya pun kadang-kadang kalau pas ngaji lihat tulisan, kalau pas tafsirnya di pinggiran seperti ini kadang juga tidak jelas karena sudah berbeda. Maka apa yang kita nikmati semakin berkurang, pandangan semakin tidak jelas. Apalagi usia-usia yang sepuh, anak itu orang titik kecuali suara itu. Utuhnya pemane iki sing sapa? Yang kedua, pendengaran semakin berkurang. Usia semakin tua, 70, 80, pendengaran semakin tidak jelas. Maka kita tidak boleh terhadap orang tua yang kemudian usianya lanjut, pendengarannya berkurang, ngomongnya sembarangan. Yang memang tidak mudah menghadapi seperti itu. Dia mau selalu dari nenek, pilih waktu keras, dikira-kira nyata. Tapi kalau kita ngomongnya tidak keras, tidak terdengar. Saya pernah cerita barangkali. Dulu saya punya guru meninggal dunia di usia 99 tahun. 99 tahun. Bapak saya sekarang usianya 86 tahun. Tapi si macul karena petani. Kalau ibu di usia 82 tahun. Saya tanya apa resepnya? Resepnya sederhana. Kalau bukan miliknya jangan digayung kalau tidak mampu. Kalau tidak dikasih jangan meminta kalau berdiri sendiri. Konsepnya hanya itu. Setelah maghrib jangan banyak makan kayak gitu. Nah kira-kira saya mau balik pada maghrib. Habis maghrib, habis sisa isinya ngaji, setelah itu dapat jajan orang di arema-arema dan lain sebagainya. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, dulu di usia 80 tahun saya tanya, sampai usia sekarang 86 tahun yang dirasakan apa? Kata beliau, fase paling berat di usia 60 tahun. 60 tahun itu berat semuanya. Usia 70 tahun berat tapi tidak seperti di 60 tahun. Begitu usia 80 tahun semakin ringan. Begitu di usia 86 tahun ya dinikmati saja. Walaupun badan merasa sakit dan lain sebagainya, tapi terbiasa di usia 60 tahun. Katanya seperti itu. Nah, ketika usia 99 tahun itu dirasakan seperti itu. Begitu pagi sudah dikasih minuman, dikasih sarapan, dibilang nanti jam 8 itu inter tonggolnya. Aku orang ini siapa? Inter tonggolnya. Anakku memang merah beres ketika dikasih, padahal sudah dikasih, sudah dibilang, sudah dimandikan gitu. Itulah orang tua. Kelezatannya semakin berkurang. Tidak hanya sisi ke pendengaran dan penglihatan, sisi yang lain juga berkurang. Penglihatannya berkurang, pendengarannya berkurang. Kemudian organ-organ tubuh yang lain fungsinya juga sudah mulai berkurang. Makan juga apalagi berkurang dan lain sebagainya. Ini kelezatan. Wan na'im dan kenikmatan yang kita rasakan juga dalam tanda kutip kenikmatan fisik semakin berkurang. Harusnya kalau semangat kenikmatan fisik semakin berkurang, kenikmatan ibadah harus semakin bertambah. Masing-masing dari kita pelaku hamba Allah itu ujiannya berbeda-beda sesuai dengan tingkatannya.
Dulu ada cerita ini, walaupun cerita dalam tanda kutip masih diperdebatkan, ada yang menganggap Israiliyat dan lain sebagainya, tapi ada dalam sebuah kitab. Dulu pada masa Bani Israel ada seorang ahli ibadah namanya Barsiso. Barsiso itu ahli ibadah, itu hebat. Muridnya ada yang mengatakan sampai 70.000. Muridnya 70.000. Saking hebatnya dia sangat dihormati. Kalau mulang ngaji seperti ini harus naik ke menara, saking mulia. Harus naik ke menara. Barsiso saking hebatnya. Dan di antara murid-muridnya itu juga memiliki murid-murid yang lain, hingga semakin banyak. Sampai suatu ketika para penggoda Barsiso ini putus asa, sehingga setan mengadakan rapat nasional. Bagaimana cara menggoda Barsiso agar Barsiso si ahli ibadah ini kemudian tidak mendapatkan kebaikan besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tingkatannya macam-macam. Ada yang kemudian ibadahnya tidak tertib, ya mudahnya lebih mudah. Tapi bagi ibu-ibu yang sering rebunan seperti ini, ibadahnya tertib, ya mudahnya juga semakin sulit. Termasuk Barsiso. Suatu ketika diputuskan agar Barsiso ibadahnya disaingi. Cara menyainginya, begitu Barsiso berada di dalam tempat ibadah atau masjid, didampingi atau dijejeri sama setan yang berwujud manusia. Kalau Barsiso sholat 2 rakaat, setan ini sholat 4 rakaat. Kalau Barsiso ini sholat 4 rakaat, setan sholat 8 rakaat. Kalau Barsiso ini ngaji surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai ayat 7, ya, setan ngaji 14 ayat. Kalau Barsiso itu puasa Senin Kamis, setan berpuasa dahulu. Kalau Barsiso itu memasukkan kelendung untuk pengajian Rabu sore 2.000, itu si setan itu memasukkan 4.000. Ya, pokoknya 2 kali lipat lah, 2 kali lipat. Akhirnya Barsiso ini tertegun. Kalau Barsiso dikira nangis, setan ini tidak nangis lagi, tapi sampai melebihi Barsiso. Hingga Barsiso ini tertegun. Ini kok ada orang yang ibadahnya lebih dari saya. Kalau doa nangis, terus saya kadang nangis, kadang tidak. Akhirnya Barsiso mendekati. Kamu siapa? Saya kok belum pernah lihat kamu di masjid ini, di tempat ibadah. Saya ini orang baru, wahai Barsiso, wahai guru, ya muridnya banyak yang juga wahai saya dan sebagainya. Akhirnya Barsiso tertegun. Kok kamu bisa sholatnya khusus itu? Kamu bisa ngaji kok khusus itu, perbulan ngaji terus, tenaga hujan, tenaga nado, isi terus. Kemudian kalau berdoa pasti nangis. Saya kalau ada masalah baru nangis. Bagaimana cara berdoa itu biar bisa khusyuk, bisa nangis dan lain sebagainya. Akhirnya setan yang wujud manusia itu jawab, wahai Barsiso, saya ini sholatnya, doanya, zakatnya, infaknya selalu ingat kemaksiatan yang saya lakukan, selalu mengingat kemaksiatan yang saya lakukan, karena saya pelaku maksiat. Nah saya biar seperti kamu bagaimana? Ini baru masuk, udah. Ya kamu harus berbuat maksiat, ya. Itu baru bergilingan doa, gitu ya. Lah maksiat apa yang harus saya lakukan? Nah, itu ya maksiat yang terbesar. Maksiat yang terbesar adalah menyekutukan Allah. Nah, jangan kalau seperti itu. Nah, itu terlalu berisiko dan saya pasti tidak mau. Kalau maksiat menyekutukan Allah tidak mau, ya maksiat yang kedua yaitu berzina.
berzina saya juga tidak mungkin. Ya sudah, maksiat yang nomor 3 yaitu mabuk-mabukan. Mabuk-mabukan kalau lah, kalau dan sebagainya. Akhirnya bersisa mau, ya sudah, demi saya ibadahnya biar seperti kamu, saya tak melakukan mabuk-mabukan. Nah, mabuk-mabukan zaman dulu itu kan kalau di tempat mabuk pasti ada perempuan. Kalau sekarang ekstasi, ganja dan sebagainya kan masuk rumah-rumah. Kalau dulu kemaksiatan ada dalam satu tempat. Akhirnya bersisa mau minum minuman keras demi biar ibadahnya khusyuk, karena nanti kalau doa bisa mengingat dosanya. Akhirnya melakukan semuanya. Dia minum minuman keras, akhirnya tidak sadarkan diri, kemudian berzina dengan bakulnya, dengan dengan penjualnya. Begitu berzina dengan penjualnya, suaminya tahu. Akhirnya suami tidak terima. Begitu suaminya tidak terima, dituntut bersisa itu, dituntut ke pengadilan dan dijatuhkan hukuman mati karena berzina dengan orang perempuan yang sudah memiliki istri. Nah, begitu bersisa ini dalam tiang gantungan mau dieksekusi, setan tadi muncul yang berwujud manusia. Dan bersisa bertanya, apakah mungkin kau bisa menyelamatkan ibu? Bisa, kata setan. Nanti kalau kamu masuk tiang gantungan, tali gantungan yang akan mengeksekusi kamu sudah ada dalam leher kamu. Kemudian saya bertanya kepadamu, apakah kamu akan taat kepadaku? Kamu tinggal menganggukkan kepalamu saja, maka aku akan menolongmu. Betul. Begitu setan kemudian bilang kepada Bersisa, apakah engkau akan menaatiku? Bersisa mengangguk, kemudian dieksekusi mati. Hingga Bersisa taat kepada setan dan meninggal dalam posisi yang tidak husnul khotimah. Ini bisa menimpa pada kita, ibu-ibu yang saya hormati. Begitu sakit, pertama normal, berobat ke dokter, berobat ke bidan, berobat ke perawat dan lain sebagainya. Kalau tidak sungguh-sungguh bergeser kepada alternatif. Alternatif buat sungguh-sungguh bergeser kepada kiai. Kiai tidak sungguh-sungguh bergeser kepada dukun. Ngaji terus, berguna terus, tapi begitu sakit di akhir-akhir meninggalnya di tangan dukun. Sama nasibnya seperti Bersisa. Maka kita sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma tim lana, ya Allah, akhirkan kehidupanku dalam keadaan husnul khotimah. Karena bisa menimpa saja, siapa saja, bisa menimpa saja. Kemarin ada kasus di Sulawesi yang memprihatinkan kita semua, ibu-ibu yang saya hormati. Jadi ada seorang anak yang sedang kuliah usia 18 tahun membunuh bapaknya dan ibunya yang usia 60 tahun. Gara-gara apa? Gara-gara ibunya sakit-sakitan. Tidak sungguh-sungguh. Itu tidak sungguh-sungguh, anaknya cari obat alternatif di dukun, tapi diberi syarat yang berat dengan mahar yang tinggi. Akhirnya anaknya memaksa bapaknya jual tanah yang ditempati. Yang ditempati itu bapaknya tidak mau, karena itu tanah satu-satunya dan rumah satu-satunya. Akhirnya terjadi cekcok, bapaknya dibunuh oleh anaknya, ibunya juga akhirnya dibunuh juga. Dan anaknya begitu membunuh bapak ibunya, mau ditangkap oleh polisi, akhirnya dikejar-kejar, ditembak kakinya, kenanya kepalanya. Polisinya tidak salah mau nembak kakinya, tapi begitu mau ditembak dia malah tiarap, malah kena kepalanya. Nah, kira-kira husnul khotimah atau su'ul khotimah? Su'ul khotimah. Kita tidak tahu semuanya, tidak tahu semuanya. Oleh sebab itu, godaan kita terhadap segala sesuatu yang ada di dunia ini itu
berbeda-beda. Cobaannya juga berbeda-beda. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, apabila engkau ingin yang kenikmatan hakiki, yaitu wa ma indallahi baqi, dan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala kekal. Kekal di sisi Allah ini kekal. Kalau di manusia tidak ada kekal, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala kekal. Maka ada seorang nenek-nenek yang bertanya kepada Rasul, ya Rasul, apakah besok di surga ada nenek-nenek? Tidak ada. Kemudian nenek-nenek itu nangis, waduh kalau begitu saya tidak masuk surga. Kemudian Rasul menjelaskan sambil senyum, orang-orang yang meninggal dunia dan masuk surga semuanya nanti akan muda, seperti di usia 17 tahun. Ada yang tanya, Pak, dan nanti katanya di sana ada bidadari, nanti sayangnya saya banyak, Pak. Apakah saya bisa mendapatkan suami saya yang ada di surga ini? Ada sebuah kisah di dalam tafsir yang menjelaskan terkait itu. Jadi begitu seorang laki-laki masuk surga, itu ada disediakan istana. Dalam satu istana disediakan 100 kamar. Nah, begitu masuk istana, dibuka kamar yang pertama, ada orang yang sangat cantik sekali. Tidak ada celah di dalamnya, tidak ada cacat terhadap orang tersebut, tapi ditutup lagi. Sampai yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, sampai yang ke-99. Begitu masuk kamar 99, ditutup lagi. Ternyata di akhir itu ada kamar yang paling besar di antara 99 kamar itu. Ada kamar yang sangat besar. Itu kamarnya siapa? Itu kamarnya istrimu. Begitu dibuka, ternyata istrinya dulu yang ada di dunia. Wah, sampean ternyata ya butuh ilmu, misalnya kayak gitu ya. Ini aku ini alhamdulillah. Jadi bidadari yang itu pelayannya, istrinya adalah istri yang ada di dunia. Ada 2 syarat besok ketika kita di surga, agar bisa kumpul bersama suami, bersama anak, bersama menantu, bersama cucu, bersama keluarga, dan bersama tetangganya. Besok bareng. Seneng betul ini. Ingin apa betul ini? Ingin. Diterangkan betul ini? Ya. Betul diterangkan aku ngapain? Ini yang bisa kumpul semua, ternyata ada yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Besok di surga bisa kumpul bersama. Kumpul suami yang ada di dunia, kumpul anak yang ada di dunia, kumpul menantu yang ada di dunia, kumpul sama orang tuanya, kumpul sama mertuanya, kumpul sama neneknya, dan lain sebagainya, termasuk tetangganya. Kalau aku mau kumpul, aku juga nanti sunai terus. Aku mau kumpul karo mantuku, nang dulu itu aku mau kumpul. Lihatnya belum tapi mantu aku tuh. Ya ono sing ngomong Ustaz, aku nang dunya ribut terus karo tonggoku. Engko besok nang surga coba. Ya ada yang seperti itu. Ya, tapi jangan dibayangkan bahwa keadaan surga itu sebagaimana keadaan di dunia. Surga indah, damai, maka ada yang salah satu dinamakan dengan Darussalam, kampung yang damai. Jannatul Na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan. Syukur dengan dihias menjadi bidadari surga. Ujuk-ujuk kau sebenarnya pelingkar diberi sopo ujuk ujungnya dewe gede anak-anaknya sudah menunggu dan lain sebagainya. Itu ternyata ada syaratnya. Ada syaratnya. 2 syarat yang menjadikan kita bisa berkumpul semuanya di surga Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang pertama adalah beriman. Syarat pertama beriman. Nah, ini ibu-ibu sudah memiliki syarat yang pertama, beriman.
Seandainya panjenengan tidak memiliki iman yang sama, maka tidak akan bisa berjumpa. Tidak akan berjumpa. Ibu-ibu mukminah, mantunya tidak mukmin, tidak akan mukmin. Ibu-ibu mukminah, suaminya tidak mukmin, dia tidak ketemu. Tidak ketemu. Ibu-ibu seorang muslimah, tapi anaknya bukan seorang muslim atau muslimah, dia tidak ketemu. Tidak ketemu. Maka syarat yang pertama agar bisa masuk surga bersama adalah mukmin dan mukminah. Ini pasti ketemu syaratnya. Kalau tidak ya tidak. Kalau tidak ya tidak. Ada orang yang kemudian di India, itu di India, bapaknya seorang ahli agama, bukan muslim, Hindu. Ya, seorang Hindu. Anaknya seorang mukminah, bahkan menjadi seorang pendakwah perempuan. Tadinya bapaknya tidak boleh, tapi karena keinginannya kuat hingga bisa hidup rukun. Besok di surga akan ketemu. Anaknya akan masuk surga, bapaknya tidak. Atau kebalikannya, yang menimpa seorang mukmin di Indonesia yang dulu sangat masyhur. Dulu ada orang lulusan salah satu universitas Muhammadiyah. Dia seorang dosen pintar, keluarga mukmin mukminah, tapi kemudian dia menjadi seorang pendeta. Sekarang hidupnya di Amerika Serikat. Dan dulu dia pernah nyantri di salah satu pondok pesantren di Muhammadiyah, namanya Pendeta Saifuddin. Itu jadi seorang pendeta dulunya, seorang dosen di Universitas Muhammadiyah. Tapi di akhir-akhir kehidupannya dia murtad karena apa? Karena bahkan menyerang Islam habis-habisan. Ini besok kalau meninggal dunia tidak akan ketemu dengan keluarganya. Karena surat Al-Bayyinah telah menjelaskan kepada kita semua. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani besok di neraka, dan mereka termasuk orang-orang yang paling buruk. Syarat yang kedua agar kita bisa kumpul di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama keluarga, bersama suami, bersama anak, bersama menantu dan lain sebagainya. Syarat yang kedua agar kita bisa berkumpul di dalamnya saling mendoakan dan saling beramal soleh. Kadang-kadang kalau ibu pasti ingat untuk mendoakan anaknya. Anaknya kadang-kadang lupa mendoakan ibunya. Ibu-ibu pasti mendoakan ibunya, tapi kadang-kadang lupa mendoakan neneknya. Ibu-ibu tidak lupa mendoakan ibunya, tidak lupa mendoakan anaknya, tapi kadang lupa mendoakan orang-orang yang telah meninggal sebelumnya. Maka doakan. Maka syariat yang biasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Itu mendoakan semuanya. Maka nanti bisa kumpul di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bagian kedua dari syarat yang kedua, mengerjakan amal kebaikan. Mengerjakan amal kebaikan bagi siapa? Bagi diri kita,
bagi keluarga kita. Maka kadang-kadang ada orang yang berinfak, bersedekah. Saya berinfak untuk atas nama keluarga. Agar apa? Agar bisa dapat semuanya. Agar apa? Agar bisa merasakan imbasnya semuanya. Saya berinfak atas nama keluarga saya. Saya bersedekah atas nama keluarga saya. Bahkan di kurban itu bisa satu kambing untuk satu keluarga. Karena apa? Karena beramal soleh tidak hanya untuk dirinya, tapi untuk keluarga. Ibu-ibu yang saya hormati, ayat ini kemudian membicarakan kepada kita dan mengingatkan kepada kita agar kita ingat bahwa kenikmatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidaklah lenyap, tapi akan kekal. Maka kalau gambaran surga Allah Subhanahu wa Ta'ala ya sangat luar biasa. Surga yang paling tinggi yang kita ketahui kan ada Jannatul Firdaus, surga yang paling tinggi. Kalau kita ya kalau nggak bisa ke Jannatul Firdaus minimal ke Jannatul Naim misalnya, atau surga-surga yang lain yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan untuk kita. Dan saya yakin ibu-ibu yang saya hormati, selama kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berpotensi menjadi penduduk surga. Syaratnya itu. Karena tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah kecuali dosa sendiri. Kita kan sudah pernah digambarkan dalam sebuah hadis, dan hadisnya sangat mutabar. Ada seorang pelacur pulang malam-malam diikuti oleh anjing. Anjingnya kemudian menjulur-julurkan lidahnya. Kemudian pelacur itu menengok ke anjing, merasa kasihan, sepatu bootnya dicopot, mengambilkan air, diminumkan ke anjing tersebut. Tidak lama kemudian pelacurnya meninggal dunia dan dinyatakan pelacur itu masuk surga. Itu menandakan bahwa surga itu berhak dimiliki oleh siapa saja kecuali bagi orang-orang yang menyekutukan Allah. Itu sama sekali tidak benar. Nah, soal masuk surganya kapan itu persoalan lain. Seperti saya dan panjenengan itu masuk surganya di kumbah dhisik, di bulldozer dhisik, atau di apa namanya kalau bikin buah itu, kalau jus itu di blender dhisik, gitu ya. Itu wallahu a'lam, bergantung dosa yang kita lakukan. Kalau dosa kita banyak ya harus dibersihkan. Tapi kalau dosa kita sedikit ya tetap akan mengalami jaza, mengalami balasan sesuai dengan keadaan kita. Kemudian di sini jelaskan bahwa apa yang ada di sisi Allah itu, yang baki atau yang kekal itu bisa kita invest sekarang. Maka manusia itu dalam fase hidupnya ada 3 fase. Yang pertama adalah fase persiapan. Yang kedua fase persiapan. Yang kedua adalah fase jelang kematangan, dan yang ketiga adalah fase kematangan. Fase persiapan itu, taruhlah umur manusia itu 60 tahun, dari umur 0 sampai umur 20 tahun itu fase persiapan. Kalau di usia itu dipersiapkan, yang pertama adalah ibadahnya, ibadah dulu yang penting. Yang kedua adalah karakter itu ya, pola kehidupannya. Yang ketiga adalah akhlaknya. Maka di fase yang kedua nanti ada PR tapi tidak terlalu banyak. Orang kalau dari kecilnya itu sudah dipersiapkan ibadahnya, begitu masuk di usia muda dan remaja dan mudanya dia akan mudah karena terbiasa. Maka PR ibu-ibu itu bagaimana mendidik dari usia 0 sampai usia 20 tahun. Kalau saya istilahkan ya, kalau ingin berhasil di usia seperti itu, seperti di penjara, semuanya harus protap, harus tahu.
harus tahu apa yang mereka lakukan. Nanti begitu usia 20 tahun sampai 40 tahun itu usia kematangan, usia kematangan. Nanti kalau usia 40 tahun sampai usia 60 tahun itu masa menikmati. Kalau usia 60 tahun, usia 50 tahun belum bisa menikmati, berarti ada yang salah di usia sebelumnya. Di usia sebelumnya. Usia 60 tahun kok ada pengajian tidak suka, berarti ada yang salah. Pengajian narkoba, saya berarti ada yang salah. Usia 40 tahun kok tidak bisa menghormati bapak ibunya, kok berarti ada yang salah di usia sebelumnya. Dan ini saling beririsan, bapak kita, ibu kita mengajari kita semua saling beririsan. Maka kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita agar kita alladzina sabaru, kita bersabar dalam bersabar. Tapi minimal kita telah memiliki modal untuk melakukan hal yang baik. Saya kira itu kajian yang dapat saya sampaikan. Nanti mari kita berdoa untuk kesembuhan Mas Yuli yang sedang sakit, mudah-mudahan diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli li masjidil Allahumma shalli ala sayyidina wa sifati wa sifati wa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika al-salam wa inna rabbana salam wa jannata salam. Tabaraka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli ala Muhammad wa istilah wasabbi wasifati wasifati Allahumma ja'al jazati wa wasifati wasifati bi ma'lihi rabbana la taj'al lahu ya Allah bimakal ihadiyya wa bimakal jazati rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tetap semangat ngaji Ibu.